Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 14 Februari 2025. Tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus pernah berkata, penderitaan pada zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita oleh Allah. Hanya hari ini, zaman sekarang ini, kita harus menderita. Kita dan seluruh makhluk sesungguhnya menantikan kemuliaan itu dinyatakan. Selama di dunia ini, selama di bumi ini, kita dan semua makhluk ciptaan Tuhan disebutkan memang masih harus berpeluh, harus mengalami kesusahan. Namun, penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu bukanlah kesia-siaan, dan itu tidak akan membawanya ke dalam kebinasaan, melainkan itu akan membawanya kepada kemuliaan Allah. Penderitaan yang dimaksud adalah segala kesusahan yang kita alami karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada orang yang menganggap berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh dan rajin adalah hal yang sia-sia karena menurutnya doa-doanya tidak semua terjawab. Dia merindukan kesembuhan, tidak kunjung sembuh, tetap dirundung oleh penyakit. Dia mengalami persoalan bertubi-tubi dalam kehidupannya. Semua itu bisa membuat seseorang akhirnya merasa semua yang kukerjakan ini, peribadahanku ini adalah sia-sia. Hal itu yang ditegur oleh Rasul Paulus lewat suratnya ini. Supaya kita tidak putus berharap kepada Tuhan. Namanya pengharapan itu berarti sesuatu yang belum kita lihat tapi kita yakini itu bisa terjadi. Maka teruslah berharap kepada Tuhan. Sama dengan seluruh makhluk lainnya, terus berharap kepada Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan akan memerdekakan kita dari perbudakan kebinasaan dan menuju kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Tuhan oleh kuat kuasanya sanggup melakukan segala hal untuk kebaikan kita. Disebutkan masih di Roma pasal 8 ini, itu ada di ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keluhanmu, segala penderitaanmu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu, bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kita tahu kasih Allah itu sungguh nyata dan senantiasa setia bagi kita seluruh ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kalau menurut kalender dunia ini ada yang menetapkan ini sebagai hari kasih sayang yang dikenal dengan Valentine's Day, hari kasih sayang antara kita dengan orang lain.
tapi itu adalah buah dari kasih Allah yang sungguh kepada semua ciptaannya, kepada semua makhluk. Kasih itulah yang hendaknya kita tunjukkan juga kepada orang lain, juga kepada Allah di tengah-tengah penderitaan. Janganlah kendor kasihmu kepadanya. Janganlah kendor kasihmu kepada Tuhan Allah. Hanya karena persoalan, karena pergumulan, karena penderitaan. Sebab pengharapan anak-anak Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan sanggup mengubah dari perbudakan kebinasaan menuju ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, padamu kami berharap, padamu kami bersandar. Berharap padamu tidak akan pernah mengecewakan. Ubahlah perbudakan kebinasaan ini menjadi kemerdekaan kemuliaan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami kuat dan teguh hanya beriman kepadamu di tengah penderitaan dan kesulitan sekalipun. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.